Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran yang akan dibacakan oleh Buya Hasrizal yang kali ini akan didampingi oleh Ibu Sufrenita mengurai ayat surat Ali Imran ayat 107. Kepada Buya dan Ibu Sufrenita, silakan dengan segala hormat. Syukran Bu Yevgeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, sunnatullahi kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita semuanya sampai pagi hari yang berbahagia ini. Pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini. Allah berikan kita nikmat Islam yang Allah ridai. Innad dina indallahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama insya Allah adalah Islam. Kita bersyukur sekali. Allah berikan kita nikmat Islam. Dan sampai saat ini kita pegang nikmat itu. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu mudah melaksanakan sholat. Bapak Ibu mudah melaksanakan puasa. Mudah untuk beramal soleh yang lain. Mudah menyisihkan sebagian dari harta untuk jalan. Mudah berzakat. Kenapa? Iman. Juga mudah bagi kita untuk menghindari larang-larangan Allah. Allah larang kita untuk minum khamar, mudah meninggalkan kita. Kita sama sekali tidak tergiur dalam minuman khamar. Allah larang kita untuk mendekati zina, wala taqrabu zina. Enggak ada sama sekali niat kita untuk berselingkuh, enggak ada niat sama sekali. Hilang. Karena faktor iman yang ada pada diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini mudah kita melakukan kegiatan sehari. Coba bayangkan kalau kita sakit, kita geletak di tempat tidur. Nggak bisa. Kita bisa melakukan semua kegiatan ini karena Allah berikan kita nikmat sehat badan. Kita syukurin. Kita tahu betapa besar nikmat sehat ini setelah kita sakit. Bapak Ibu kalau sakit satu aja, rasanya dunia ini sempit. Nah, kita bersyukur mata kita masih bisa melihat dengan sempurna. Kita gunakan sebaik-baiknya mata kita. Telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena semua itu akan ditanya. Bagaimana kita menggunakan kesehatan badan kita, mata kita mau dipakai untuk apa, telinga kita dipakai untuk apa, semua akan ditanya. Semua ditanya nanti, apapun nikmat kita ditanya. Nah, kemudian kita Allah berikan nikmat panjang umur ya. Dengan nikmat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah kepada Allah. Walaupun secara dunia kita lakukan dunia, tapi kalau kita niat kita baik, maka itu bernilai ibadah. Makan kita bisa bernilai ibadah. Dengan tujuan kita punya kekuatan dan kita sanggup melaksanakan perintah Allah. Kita tidur, istirahat, setelah tidur kita segar, kita melakukan aktivitas lagi nilai ibadah. Jadi semua kegiatan kita bernilai ibadah. Kemudian pada pagi yang sejuk ini, kita Allah berikan nikmat spesial, sangat spesial sekali. Yaitu mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekali lagi, banyak komunitas sudah saya masukin, banyak yang sudah saya tawarin. Orang-orang yang tertarik dengan Quran hanyalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang tertarik dengan Quran. Kita tawarkan suatu tempat, sepertinya di sana itu tempat yang orang yang siap ngaji. Tapi begitu ditawarkan Quran, mereka menggeleng. Sepertinya tempat kelompok ini kelompok agamis, tapi begitu ditawarkan Quran, mereka menolak. Katanya susah lah, katanya nggak inilah, nggak itulah. Kan masing-masing kita punya kegiatan ibadah. Saya juga begini kok. Nah, dia lupa bahwa Al-Quran itu adalah wajib hukum. Al-Quran itu adalah
ilmu Allah yang paling tinggi. Dia lupa. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak semua orang yang suka. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Maka kalau bahasa saya, orang-orang yang suka dengan Quran itu adalah bukan VIP, bukan very important person, tapi very important person. Sangat istimewa. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu semuanya ya. Saya pribadi sangat bersyukur sekali bahwa kita punya kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita berharap nanti kelak di Malaysia Allah panggil dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur, la isyakatum la azidanna. Maka Allah berjanji, jika kalian bersyukur, pasti itu tambah nikmat. Mudah-mudahan makin hari makin mantap kita dengan Quran, makin hari makin mantap, makin banyak Al-Quran yang kita paham, dan makin banyak kita amalkan. Dan insya Allah surga sudah datang. Selawat beri salam dapat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang sangat mendukung perjuangan beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman, termasuk kita ada di situ. Kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kita semuanya. Dan kita juga bersama-sama beliau berdoa kepada Allah, bersama-sama beliau bergandeng tangan ke surganya Allah. Dan di surganya Allah kita juga mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami tetangga dengan Rasulullah, tempatkan kami di surga ya Allah, yang di sebelah kamar kami ada Rasulullah, sehingga kami dapat memandang beliau setiap saat, kami bisa bercengkrama dengan beliau setiap saat, kami rindu dengan beliau ya Allah. Beliau adalah makhluk termulia di muka bumi. Allah utus untuk kita semuanya. Kehadiran beliau adalah berita gembira bagi kita semuanya. Beliau sudah menampakkan bagaimana sebagai seorang suami, beliau sudah mencontohkan bagaimana sebagai seorang pemimpin, beliau sudah mencontohkan bagaimana sebagai seorang pedagang, beliau sudah mencontohkan bagaimana sebagai seorang guru, beliau sudah mencontohkan semua. Dan kita tinggal menirunya aja, siapapun kita. Semoga doa kita Allah kabulkan. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya didampingi oleh Bu Reni Dahniar, nama lengkapnya Sofrenita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Segar Bu Reni pagi ini kayaknya. Alhamdulillah. Karunia Allah. Amin. Bu Reni, kalau boleh saya tahu, masuk Al-Sandi kapan ini? Desember 2022, Bu ya. Desember ya. Nah, Bu Reni sebelumnya itu pernah belajar lain? Pernah Bu ya, belajar apa namanya ya, karena waktu itu belajar masih diselingi dengan jam kerja. Ya. Ingin menambah ilmu mengenai Al-Quran, kadang pulang kantor belajar gitu Bu ya. Jadi udah lama sih pernah belajar Bu ya. Cuman memang tidak metodenya bukan metode seperti yang disampaikan Bu ya. Ya. Masing-masing metode itu punya kelebihan masing-masing. Ya, Bu, ya. Sama dengan makanan. Oh, ada makanan rendang Padang, ada kakap. Nah, yang suka kakap silakan. Yang suka rendang Padang silakan. Itu kan selera ya. Kita bisa ini lebih hebat. Kita tetap mengatakan semua metode itu bagus ya, Bu Reni ya. Cuman tergantung cocoknya ini. Kalau saya saya kolesterol rendang Padang, maka kamu cocok. Cocoknya adalah sayur asem Sunda gitu ya. Maka orang kenapa sayur Sunda? Ya memang itu cocok bagi saya kan. Itu kira-kira Bu Reni ya, kita memandang bagus apa aja. Tujuannya sama-sama baik, tujuannya adalah untuk mencari ridha. Tujuan akhir kita adalah mencari ridha. Oke, Bu Reni, tugas yang diberikan Bu Reni ayat 170 itu berapa lama Bu Reni menyiapkannya? Saya waktu itu di WA Bu Aini udah lama sih Bu ya, karena kan memang sebelum Ramadan itu sudah dikirimin oleh Bu Aini, sudah saya coba uraikan, saya tulis-tulis gitu, tapi mengerjakannya waktu itu masih belum continue gitu Bu ya. Jadi dikerjakan, dilaporkan Bu Aini terus lama gitu kan. Ya. Jadi tidak tidak. Karena belum puasa kan kita puasa.
puasa ya. Kemudian terpotong dengan puasa. Kemudian saya juga waktu kemarin iktikaf, saya mau berusaha untuk mau coba buka, tapi nggak bisa juga Bu ya. Ya, ya. Kenapa ada caranya ya? Tapi insya Allah pagi ini udah oke ya. Insya Allah kalau nggak di oke kan nanti nggak jadi Bu ya. Ya betul. Kita sempurna sambil jalan. Iya, insya Allah begitu ya. Begitu udah siap ya. Silakan Bu Reni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya awali ini dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi keimanan yang teguh, dan kita diberi kesempatan untuk mengkaji Al-Quran di waktu subuh, insya Allah di waktu ijabahnya doa-doa. Dan untuk itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam tentunya senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah kita, dan berkat bimbingan beliaulah dan melalui para sahabat kita mendapatkan wasilah, kita mendapatkan ilmu-ilmu sehingga mengantarkan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu seraya berdoa saya ingin menyampaikan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Buya yang telah menemukan suatu metode sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak saya Upi yang juga menginformasikan mengenai metode ini melalui dari Bu Amalia dan ke kakak saya Kak Upi. Dan kami bersama-sama bertiga dan berempat dengan kakak saya yang di Dumai juga ikut mempelajari metode Al-Hasani ini. Terima kasih untuk itu semuanya, dan juga tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang dalam juga untuk kepada para guru-guru yang banyak dan yang sangat saya kagumi. Guru-guru di sini begitu baik, ramah, santun, dan sangat memotivasi kita untuk bisa berhasil di dalam metode Al-Hasani ini. Saya sebut ada Ibu Aini, ada Pak Budi, ada Mbak Pepe, ada Pak Joko. Jadi terima kasih kepada beliau semua. Dan juga tentunya kepada teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan pembelajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita memang betul-betul menjadi pembelajar Al-Quran yang sejati dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Baiklah, juga terakhir saya ingin menyampaikan bahwa semoga saja apa yang saya usahakan ini menjadi wasilah sebagai doa untuk orang tua saya yang sudah berada di alam barzah, untuk kakek nenek saya juga yang sudah berada di alam barzah. Semoga ini menjadi cahaya bagi mereka, dan kelak nanti kita akan bisa bertemu di jannahnya. Juga terakhir tentunya saya ingin berdoa agar Buya dan keluarga senantiasa sehat, diberi kesehatan, dan istiqomah dengan membimbing kami pembelajar Al-Quran pemula ini. Dan juga tentunya tadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para pembimbing. Saya sering ikut Buya, saya sering ikut masuk kelas tanpa saya menyimak. Ada kelasnya Bu Nel, ada kelasnya ya, saya senang menyimak dan mendengarkan walaupun kadang-kadang memang
mendengarkan saja, tidak terlibat langsung dalam komunikasi di interaksi itu. Kadang-kadang Bu Nel juga menegur, ada Bu Reni masuk gitu. Jadi terima kasih untuk itu semua. Dan baiklah, saya ingin mulai mencoba. Pak Helmi, nanti saya mohon bantuan juga untuk share screen-nya. Iya Bu. Maaf Bu Reni ya, tidak bisa kalau yang dari Bu Reni itu masih dalam bentuk PDF. Ini Ya, sudah dibuat oleh anak saya dalam bentuk PPT. Jadi yang ini yang saya yang tampilkan. saya kirim PPT terakhir Pak Helmi. Tidak, Terakhir ke saya kirim PDF. PPT. Oh, PDF ya. itu Bu PPT-nya saya Reni, PDF-kan bukan ya. PPT. Oh, baik Pak Helmi. Kalau saya ya nggak apa-apa, yang dari Pak Helmi saja. Saya sudah buatkan di sini, kalau memungkinkan share screen dari sini bisa juga ya. Oh bisa Bu Reni bisa. Kalau Ya. mau share screen dari Bu Reni bisa tuh. Coba Bu ya. Reni kan sudah jadi co-host. Ya, coba Pak. Tapi sebelum saya share screen, saya ingin membacakan dulu ya Pak ya ayatnya. Saya share screen. Oke. Filenya sudah Bu Reni buka tadi Bu. Sudah dibuka. Bisa tuh. Bisa tuh. Ya. Setelah dibuka sebentar. Oke, gini ya Pak ya. Cari ya yang PDF. Sudah bentuk PDF Ini lah, masih dalam Google. Ini tampil nggak Pak? Enggak, belum. Belum tampil. Oke, sebentar. Tampilnya di mana nih? Ya sudah, kalau enggak yang dari Pak. Ini aja dapat. Bisa tampil ini. Ada ini Pak. Hah? Ini Di tampil. sini enggak tampil. Oh, di situ enggak tampil. Layar saya tampil atau di layar yang lain. Oke, baik. Kalau gitu yang dari Pak Helmi aja deh, daripada waktu habis. Baik. Oke, Bu. Kalau ini bisa. Ini bisa. Ya, nggak apa-apa, yang dari Pak Helmi saja. Baik. Saya awali dengan membacakan dulu ayat yang akan saya terjemahkan secara gramatikal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina yalhaqu bihim وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Shadaqallahul Azim. Demikian tadi ayat 170 dari surat Ali Imran, dan saya mencoba membaginya menjadi tiga bagian, dan ada 26 penggalan. Bagian pertama 8 penggalan, bagian kedua 10 penggalan, dan bagian ketiga 8 penggalan. Seperti yang tampak di screen bahwa penggalan pertama farihina, penggalan kedua bi, penggalan ketiga ma, penggalan keempat ayah, atai, ke penggalan kelima hum, penggalan keenam Allahu, penggalan ketujuh min, penggalan ke-8 fadlihi, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 yastabshiruna, penggalan ke-11 bi, penggalan ke-12 alladzina, penggalan ke-13 lam, penggalan ke-14 yalhaqu, penggalan ke-15 bi, penggalan ke-16 him, penggalan ke-17 min, penggalan ke-18 khalfihim, penggalan ke-19 Allah,
penggalan ke-20 khaufun, penggalan ke-21 ala, penggalan ke-22 him, penggalan ke-23 wa, penggalan ke-24 la, penggalan ke-25 hum, dan penggalan ke-26 yahzanuna. Demikian 26 penggalan. Jadi penggalan bagian pertama 1 sampai dengan 8, kemudian 9 sampai dengan 18 itu merupakan penggalan kedua, dan 19 sampai dengan 26 merupakan penggalan ketiga. Kita lanjutkan dengan penggalan bagian pertama. Penggalan pertama farihina, bentuknya KBPA objek jamak, ciri jamaknya ya sukun dan na, akar katanya fariha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 311, artinya sukacita atau gembira. Kemudian B, penggalan kedua B, huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan ketiga ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keempat ata, bentuknya KKL, ciri-cirinya berharokat fathah, pelakunya huwa, yang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya ataya. Ini merupakan huruf sia, kaidah sia poin E, buku metode Al-Hasani yang baru halaman 35 kalau tidak salah. Jadi 4 kata yang merupakan 4 kata yang 90%-nya isinya di dalam Al-Qur'an. Jadi 4 kata yang berjumlah 90% di halaman 32, mohon maaf. Kemudian polanya af'ala ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia telah memberi. Penggalan kelima hum, artinya mereka. Penggalan keenam Allahu, arti Allah sebagai subjek, ada domah di huruf terakhir. Penggalan ketujuh min, huruf bermakna. Di kamus Mahmud Yunus halaman 429 ada artinya daripada atau sebagian. Penggalan ke-8 fadlihi merupakan bentuk kata benda bermakna, kata benda majmuk, terdiri dari KBKK dan kata ganti. KBKK fadli, akar katanya fadola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Fadlun menjadi fadli karena sebelumnya ada huruf min, huruf jar min sebelumnya. Jadi fadlun menjadi fadli, artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 318 karunia. Kata gantihi artinya nya, jadi fadlihi artinya adalah karunianya. Bagian pertama ini dapat diterjemahkan, mereka dalam kurung sukacita dengan apa yang dia Allah telah memberi mereka sebagian karunia-Nya. Itu bagian pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua penggalan ke-9. Bisa Pak Helmi penggalan keduanya? Oke. Penggalan kedua dimulai dari penggalan ke-9 itu adalah huwa, huruf bermakna artinya kan. Penggalan ke-10 yastabsyiruna, bentuknya KKSAD, ciri-cirinya berawalan ya dan akhirnya waw sukun dan na, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Kemudian akar katanya basyaro, pola kata kerjanya artinya di dalam kamus Munawir halaman 86, mereka akan merasa senang. Kemudian penggalan ke-11b, huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-12 alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-13 lam, huruf bermakna artinya tidak.
Penggalan ke-14 bentuknya KKSAD, yalhakuna karena dia didahului huruf jar lam, waw sukun dana berubah menjadi waw alif. Jadi yalhaku. Nah, pelakunya adalah hum, kemudian akar katanya lahiko, pola kata kerjanya fa'ala, ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 392, artinya mereka akan menyusul. Lanjut penggalan ke-15B, huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-16 hum, kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-17 min, huruf jer artinya dari. Penggalan ke-18 khalfihim merupakan bentuk kata benda majemuk terdiri dari KBKK dan kata ganti. KBKK khalfi, akar katanya kholafa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Menjadi fadli karena diawali huruf min sebelumnya. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus 120, artinya di belakang. Him merupakan kata ganti artinya mereka. Jadi fadlihim artinya di belakang mereka. Untuk bagian kedua bisa diartikan sesuai dengan gramatikalnya sebagai berikut. Dan mereka akan merasa senang dengan orang-orang yang tidak akan menyusul dengan mereka dari belakang mereka. Itu penggalan kedua, bagian kedua. Dan dilanjutkan dengan bagian ketiga. Penggalan ke-19 Allah merupakan huruf bermakna, artinya bahwa tidak. Penggalan ke-20 khaufun, bentuknya kata benda, kata kerja, cirinya ada domatain di akhir kata, akar katanya khawafa, merupakan huruf sesuai dengan kaidah 1 huruf siap poin 2, apabila huruf waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, khawafa menjadi khofa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, ada di dalam kamus Mahmud Yunus 122, artinya ketakutan atau rasa takut. Dilanjut dengan penggalan ke-21 ala, huruf bermakna, artinya atas atau pada. Penggalan ke-22 him, arti kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-23 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-24 la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-25 hum, kata ganti artinya mereka. Dan penggalan ke-26 yahzanuna, bentuknya KKSAD, cirinya ya dan ya di awal kata dan waw sukun dana di akhir kata, yang sekaligus menandakan pelakunya adalah hum. Akar katanya hazina, pola kata kerjanya fa'ala, ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya mereka akan bersusah hati. Jadi bagian ketiga ini artinya adalah bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersusah hati. Jika digabungkan bagian 1, 2, dan 3, maka artinya adalah mereka dalam kurung gembira dengan apa yang Allah telah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya, dan mereka akan merasa senang dengan orang-orang yang tidak akan menyusul mereka di belakang mereka, bahwa ketakutan tidak ada pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Demikian terjemahan gramatikal ayat 170 dari surat Ali Imran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menyimak, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni, alhamdulillah mengkas semuanya. Mudah-mudahan bisa kita memahami. Nah, karena sudah lengkap, saya hanya nambah dikit masalah konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadli. Ini hal yang baru pagi.
Saya juga sempat berpikir sebentar. Farihina. Farihina ini dikatakan kalau normal rumus kita, ini pola apa ini? Bilang kata kerja bukan, dibilang kata bukan, dalam mau berpikir. Nah, inilah bagusnya kamus Muhammad Yunus ya, ada plus minus. Nah, kelebihan Muhammad Yunus, saya lihat banding dua nih, di kamus Muhammad Yunus ternyata ada farihan itu rupanya kata benda pelaku aktif sama dua. Jadi farihun dengan farihun sama. Nah, makanya sekali lagi ada satu konteks yang tinggi sekali dalam sebuah kaidah ada pengecualian. Jadi ini pengecualian ini. Jadi pola fa'ilun juga bisa kata kerja, jadi udah tiga. Ketemu kita kata benda pelaku aktif bisa fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Jadi ini satu kontor. Nah, apakah ada kata lain seperti ini? Saya belum menemukan. Mungkin ada beberapa kata saya nggak tahu ya. Jadi farihin satu pola baru. Pagi ini kita mendapatkan pola baru lagi terhadap kata benda pelaku aktif. Jadi farihin penggembira, kalau kan orang-orang yang bersuka. Jadi saya suka kita orang-orang yang gembira. Orang-orang yang gembira dengan apa yang atahumullahu bil fadl. Apa Allah tarik ke depan Allah mendatangkan kepada mereka karunia-Nya. Siapa mereka? Ayat sebelumnya kan tadi ada. Jangan wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Orang-orang itu sekarang orang-orang yang sudah meninggal dalam jihad fisabilillah. Mereka sangat bergembira sekali dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa karunia Allah. Gembira, jadi nggak pernah sedih mereka. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sangat luar biasa. Kemudian wayastabsyiruna billahi, dan mereka sangat senang gembira dengan apa? Billahi lam yalhaq, orang yang belum menyusul mereka. Jadi di belakang mereka, min fadli belakang. Jadi para syuhada itu sangat gembira kalau ada syuhada baru. Kalau kita kan enggak, kita berhasil, kita kadang-kadang cemburu dengan keberhasilan orang baru. Ya. Kita manusia biasa. Kaya, orang baru kaya, kita menolak. Kalau ini enggak, dia seorang jihad fisabilillah, adanya jihad-jihad baru, dia senang. Kenapa? Sudah menyusul mereka. Itu tadi aja. Jadi, walam yalhaqu bihim wa min khalfid. Jadi mereka senang dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, artinya di belakang mereka. Jadi pengikut apa namanya penerus mereka. Dan ala khaufun, tidak ada, kalau Allah itu tidak ada sedikit pun ketakutan pada mereka. Allah khaufun alaihim, tidak takut mereka sama sekali. Lahum yahzan, dan mereka tidak bersedih lagi, tidak ada takut lagi. Nah, itu yang kita cari dalam hidup ini, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah bersedih. Nah, inilah semacam sebuah isi orang-orang yang jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Jihad fisabilillah macam-macam ya. Ada yang berjihad dengan agama Allah melalui perang, ada yang itu kan perang itu kenapa terjadi karena diserang. Kita lagi jihad dalam Islam. Dan lihat bagaimana peperang dalam dalam perang Badar, perang Uhud diserang, mempertahankan diri. Dan sebaliknya pada saat perang Fathul Mekah, apa yang terjadi? Satu orang pun nggak boleh tumpah darah. Itulah Islam, damai, agama damai. Kita membuktikan kepada orang lain. Jadi yang jihad itu apa? Jihad itu apabila sudah terancam. Semuanya nggak terancam, damai. Tiga itu yang perlu kita pahami. Bagaimana perang Uhud kita diserang, bagaimana saat umat Islam memasuki kota Mekah, damai. Dikenal dengan Fathul Mekah. Jadi kalau kita ditanya orang, kok Islam dilebarkan dengan pedang, itu cerita itu buktikan kepada mereka bahwa pada saat Mekah itu Nabi Muhammad bisa ngapain. Mungkin membunuh siapa, Abu Sufyan bisa, tapi apa yang terjadi tidak boleh ada darah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk Masjidil Haram selamat, siapa yang mengunci pintu-pintunya selamat. Itulah Islam damainya ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan. Sepertinya peserta baru banyak ini ya, peserta baru banyak. Mungkin kita sapa satu persatu nanti. Kalau mungkin Bu Yufa ini banyak sekali peserta baru karena mungkin yang kita buka grup baru ya, kita melihat banyak sekali. Baik Bapak Ibu, sekali lagi karena sama belajar, tentu ada yang kurang. Kalau ada yang salah, baik saya ataupun Bu Penny tadi, kami mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kembalikan kepada Bu Yufiani untuk dipandu acara selanjutnya. Silakan Bu Fitriani. Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran
yang disampaikan oleh Ibu Subrenita dan Buya. Saya ada pantun untuk Bu Reni. Belajar Al-Quran di Al-Hasani. Guru pembimbingnya sangatlah cerdas. Selamat untuk Ibu Reni mengurai ayat dengan mumtaz. Alhamdulillah.